Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Diana Nuramalina dengan NIM 202300505132 dari kelas SI23F, Program Studi Sistem Informasi. Di sini saya mendapatkan tugas pada mata kuliah Agama dan Etika dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nasyiratun Nisa, NPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil resume kuliah umum mata kuliah Agama dan Etika yang saya ikuti pada hari Rabu 21 Mei 2025. Tema kuliah umum pada kegiatan tersebut adalah peran mahasiswa dalam menyemai dan membumikan nilai Islam rahmatan lil alamin. Kuliah ini diadakan oleh Universitas Nusa Putra dengan menghadirkan narasumber utama yaitu Profesor Dr. Haji Abdul Fattah, SAG, MPhil.I, yang merupakan seorang dosen pada Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram. Baik, kita mulai saja penjelasannya. Yang pertama, ada sambutan dan pembuka dan konteks mengenai kuliah umum ini. Acara tersebut diawali dengan sambutan dari Wakil Rektor Akademik Universitas Nusa Putra, yaitu Bapak Samsul Fahmi, yang menjelaskan mengenai nilai-nilai. Yang pertama, ada nilai cinta kasih kepada ilahiyah, kemudian yang kedua, kejujuran dan integritas, serta yang ketiga, menjadikan pendidikan sebagai bentuk ibadah. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Jamansyah selaku Direktur Center of Islamic Studies and Civilization yang menekankan bahwa Islam rahmatan lil alamin merupakan ajaran yang membawa kedamaian, moderat, dan bisa diterapkan secara universal di tengah dunia yang penuh disinformasi dan krisis moral saat ini. Kemudian, selanjutnya mengenai konsep Islam rahmatan lil alamin itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tidaklah kami mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dari ayat Al-Quran ini, kita jadi mengetahui bahwa bukan hanya umat Islam saja rahmat itu, tetapi untuk semua makhluk, mulai dari manusia, jin, hewan, hingga alam semesta. Selain itu, bentuk-bentuk dari rahmat itu sendiri diantaranya yang pertama, rahmat untuk orang beriman. Untuk orang beriman, rahmat merupakan petunjuk untuk menuju kebaikan, sedangkan untuk orang munafik, rahmat berupa keringanan dalam beban syariat. Sedangkan untuk non-muslim atau kafir, rahmat merupakan penundaan azab dan kesempatan untuk mengenal kebenaran. Sehingga dari sini kita mengetahui bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa ajaran Islam merupakan inklusif, tidak inklusif, dan penuh kasih sayang. Kemudian, terdapat ciri Islam rahmatan lil alamin. Islam yang membawa rahmat ini harus tercermin dalam moderasi agama yang memiliki empat ciri utama. Di antaranya yaitu yang pertama, komitmen terhadap kebangsaan, yang kedua, toleransi terhadap perbedaan, yang ketiga, anti kekerasan, dan yang keempat, menghargai budaya lokal. Contohnya, kita bisa lihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya bersikap adil kepada siapapun, bahkan kepada musuhnya. Kemudian mengizinkan kaum Nasrani Najran untuk melakukan ibadah di Masjid Nabawi. Dan yang ketiga, tidak pernah memaksakan keyakinan dan selalu merespon kebencian dengan kasih sayang. Dengan kata lain, beliau menerapkan sikap toleransi. Setelah itu, poin selanjutnya adalah peran mahasiswa dalam membumikan nilai rahmat. Sebagai mahasiswa, kita diposisikan sebagai agent of knowledge atau agen pengetahuan yang berguna atau memiliki peran dalam menyebarkan pemahaman Islam secara ilmiah dan terbuka. Misalnya, kita dapat melakukan hal ini
dengan membuat konten edukatif, podcast Islami, atau diskusi kampus secara terbuka. Kemudian agent of social change, yaitu mendorong perubahan sosial dengan nilai kasih sayang. Misalnya, hal ini dapat diterapkan dengan cara menjadi pelopor aksi positif di kegiatan seperti program bakti sosial, relawan bencana, peduli lingkungan, hingga kampanye yang berbentuk toleransi. Kemudian yang ketiga, agent of social control, yaitu menjaga masyarakat dari hoaks dan ekstremisme. Hal ini dapat kita lakukan sebagai mahasiswa, yaitu dengan cara menyaring informasi di media sosial, melawan ujaran kebencian, dan ikut komunitas literasi digital. Selain itu, kita harus membuktikan bahwa Islam sebagai rahmat melalui tindakan nyata seperti bersikap toleran dalam lingkungan yang multikur, mur- multikultural, bersosial media dengan bijak dan tidak menyebarkan kebencian. Kemudian mengadakan kegiatan lintas iman, kajian inklusif, dan aksi sosial. Selain itu, kita juga dapat bergabung dengan tim literasi digital atau anti hoax dan membuat video pendek tentang toleransi agama. Selanjutnya, ada tantangan dan tiga filter Socrates. Kuliah umum ini juga menyoroti mengenai tantangan besar di era digital, di antaranya seperti hoaks agama, pemikiran radikal, dan krisis moral dan karakter. Oleh karena itu, Profesor Fatta menekankan mengenai pentingnya menggunakan tiga filter Socrates atau Socrates dalam menyaring setiap informasi, yaitu yang pertama, apakah informasi ini benar? Misalnya, sebelum share video ceramah, pastikan itu bukan merupakan potongan yang manipulatif atau mengundang rage bait saja. Kemudian yang kedua, apakah ini baik? Kita harus menilai jika postingan itu malah memperkeruh suasana, sebaiknya kita tahan untuk tidak menyebarkan atau membagikannya kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, apakah ini bermanfaat? Setelah kita melihat video itu dan kita berpikir bahwa itu tidak terlalu baik, maka lebih baik kita untuk menyebarkan konten edukatif seperti kampanye anti-bullying atau kesehatan mental atau bahkan yang lebih bagus tentang video agama dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, kampus sebagai lembaga pembentuk karakter. Universitas bukan hanya tempat untuk menimba ilmu, tetapi juga tempat untuk membentuk karakter, yaitu dengan menghidupkan trilogi Universitas Nusa Putra seperti Amor Deus atau cinta kasih kepada Tuhan, Amor Parentium cinta kasih kepada orang tua, dan Amor Conservis yaitu cinta kasih kepada sesama. Kita bisa menjadi mahasiswa yang berilmu sekaligus memiliki hati yang mulia. Selain itu, nilai-nilai ini juga sejalan dengan semangat Islam rahmatan lil alamin dan harus terus dibudayakan di lingkungan kampus dan kehidupan mahasiswa saat ini. Baik, kita masuk ke bagian kesimpulan. Dari kuliah umum ini, saya mendapatkan informasi atau insight bahwa kuliah umum ini mengingatkan kita sebagai mahasiswa dan manusia bahwa Islam rahmatan lil alamin bukan hanya sebagai slogan, tetapi juga sebagai sebuah prinsip hidup yang nyata dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Islam membawa pesan kasih sayang, keadilan, dan menghargai perbedaan untuk seluruh umat manusia, bukan hanya untuk pemeluknya saja, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di slide-slide awal. Selain itu, sebagai mahasiswa, kita memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan nilai-nilai Islam yang damai, baik itu di lingkungan kampus, masyarakat, maupun di dunia digital. Kita dituntut tidak hanya unggul dalam akademik, tetapi juga memiliki karakter yang baik dan bisa menjadi contoh yang positif bagi seluruh umat Islam atau sesama kita. Baik, setelah ini saya akan menunjukkan mengenai bukti saya mengikuti kuliah umum pada hari Rabu kemarin.
Ini merupakan bukti yang pertama. Kemudian ada video yang ini juga. Foto maksudnya. Ini, sini terdapat muka saya ya. Selain itu di sini juga terdapat bukti-bukti yang lainnya. Baik, di sini saya akan memberikan penutup untuk penjelasan ini. Kuliah umum ini menegaskan bahwa kecerdasan perlu diiringi dengan akhlak. Nilai-nilai seperti toleransi, keadilan, dan tanggung jawab sosial harus terus kita jaga dan amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mari kita buktikan bahwa konsep rahmat Islam sebagai rahmatan lil alamin bukan sekedar konsep, tetapi bisa menjadi pedoman nyata dalam bersikap dan bertindak baik di dunia nyata maupun dunia digital. Baik, sekian dari saya mengenai penjelasan resume kuliah umum yang saya ikuti pada hari Rabu kemarin. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.